Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan berdasarkan pendekatan modifikasi subsistem metodologi dan hermeneutik. Pendahuluan. Pemerintah negara Republik Indonesia memiliki tugas melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu aktivitas yang berguna dalam melakukan pelayanan prima tersebut adalah dengan adanya kegiatan manajemen pengetahuan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan bahwa kementerian atau lembaga dalam pemerintahan daerah untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan benchmarking pelaksanaan sistem reformasi birokrasi. Disebutkan juga bahwa sistem manajemen pengetahuan adalah sistem umumnya berbasis teknologi informasi digunakan untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan, dan pengambilan kembali, pemanfaatan maupun penyempurnaannya. Manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai tindakan dalam mendapatkan sumber pengetahuan dengan creation, sharing, dan leveraging gabungan pengetahuan. Sedangkan pengertian representasi pengetahuan adalah bagaimana menyimpan pengetahuan ke dalam suatu media, dalam hal ini adalah media komputer. Manajemen pengetahuan, representasi pengetahuan, dan e-government. Manajemen pengetahuan adalah tindakan dalam mendapatkan sumber pengetahuan dengan creation, sharing, dan leveraging memanfaatkan gabungan pengetahuan. Sedangkan pengertian representasi pengetahuan adalah bagaimana menyimpan pengetahuan tersebut ke dalam komputer. E-government sendiri didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan World Wide Web, untuk meningkatkan efisiensi biaya dan kualitas informasi serta layanan pemerintah yang diberikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder negara, yaitu para warga negara, para pelaku bisnis, para pegawai, serta instansi pemerintah lainnya. Penerimaan dan keberhasilan e-government sangatlah bergantung pada keinginan warga negara untuk menerapkan teknologi yang sangat inovatif ini. Sistem manajemen pengetahuan dan sistem portal pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan bertujuan untuk mengelola pengetahuan dan penggunaannya untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam menjalankan tugas organisasinya. Dikenal sebagai sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung, mengembangkan, serta meningkatkan aktivitas manajemen pengetahuan organisasi. Prosesnya sendiri bisa diaplikasikan di beberapa alat teknologi informasi. Sistem manajemen pengetahuan mengakomodasi beberapa alat dan teknologi untuk mengelola aset pengetahuan organisasi beserta proses manajemen pengetahuan yang selaras dengan proses bisnis organisasi. Sistem portal pengetahuan sendiri merupakan suatu bentuk sistem manajemen pengetahuan dengan berbasis web yang memiliki definisi serta tujuan sama dengan sistem manajemen pengetahuan. Subsystem metodologi atau SSM adalah sebuah pendekatan holistik di dalam melihat aspek-aspek real dan konseptual di masyarakat. SSM ini melihat setiap yang terjadi sebagai human activity system karena serangkaian aktivitas manusia dapat disebut sebagai sebuah sistem. Metodologi SSM telah banyak digunakan untuk mengembangkan konseptual model atas suatu sistem. Beberapa contoh diantaranya adalah mengusulkan suatu metodologi untuk pengembangan sistem e-government dengan mengkombinasikan subsystem metodologi beserta FGD atau Focus Group Discussion. Dengan kombinasi SSM beserta FGD diharapkan bahwa interaksi sosial dari pemangku kepentingan stakeholder dapat diakomodasi dengan baik, sehingga kegagalan dalam suatu pengembangan sistem e-government dapat dikurangi. Penelitian dari Rizali 2010 mengusulkan integrasi antara subsistem metodologi beserta desain sistem research untuk masa depan pengembangan, desain, dan solusi sosio-teknikal dan knowledge sharing. Subsistem metodologi terdiri dari 7 langkah yang berkaitan satu sama lain, yaitu 1. Mengidentifikasi suatu masalah yang menjadi perhatian, yang kedua mengekspresikan situasi masalah, yang ketiga memformulasikan root definisi dari sistem yang relevan, 4. Membangun model konseptual, 5. Membandingkan model konseptual dengan realita di dunia nyata, 6. Membuat perubahan pada model dengan mengakomodasi kepentingan beberapa faktor yang terlibat, 7. Melakukan berbagai aktivitas untuk menerapkan model dan memperbaiki masalah. Pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik adalah suatu pendekatan interpretatif terhadap terjemahan teks, analisis teks, teks bacaan, dan sensor data terutama berkaitan dengan makna teks. Pendekatan ini berhubungan erat dengan perspektif fisiologis interpretatifisme dari studi kualitatif yang memungkinkan pemahaman dari pengalaman para ahli secara mendalam. Prinsip hermeneutik menunjukkan bahwa semua pemahaman manusia dicapai dengan literasi antara pertimbangan makna, saling ketergantungan dari bagian-bagian dan keseluruhan bentuknya. Proses penafsiran bergerak dari pemahaman awal tentang bagian-bagian tersebut ke keseluruhan konteks, kembali ke pemahaman yang lebih baik mengenai setiap sistem yang menjadi pembahasan tersebut. Metode penelitian.
Berikut akan dijabarkan fase-fase metode penelitian yang telah digunakan. Fase 1 yaitu studi literatur, di mana pada tahap ini penulis melakukan studi literatur untuk menemukan latar belakang permasalahan penelitian. Dari berbagai literatur yang telah direview, maka didapatkan hipotesis penelitian yang dilakukan. Hipotesis penelitiannya yaitu dengan pendekatan soft system metodologi dan hermeneutik dapat membantu peneliti untuk memenuhi tujuan penelitian, yaitu menemukan definisi formal ilmiah terstruktur dari sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan di Indonesia. Fase 2 yaitu pengumpulan data, di mana pada fase ini penulis mulai memasuki tahap 1 dan tahap 2 dalam pendekatan SSM, yaitu identifikasi masalah dan ekspresi masalah. Penulis melakukan wawancara mendalam terhadap para ahli pada setiap dinas-dinas pemerintahan yang menjadi objek penelitian. Wawancara mendalam dimaksudkan agar penulis dapat membuat hasil identifikasi masalah dan ekspresi masalah dari objek penelitian tersebut. Tahap ini dielaborasikan dengan menggunakan risk picture dan dari masing-masing dinas pemerintahan yang menjadi objek penelitian. Metodologi penelitian. Fase 3 yaitu analisis data, di mana data pada tahap ini penulis memasuki tahap 3 dalam pendekatan SSM, yaitu root definition. Penulis melakukan elaborasi atas risk picture yang telah dikembangkan dari masing-masing objek penelitian. Elaborasi risk picture tersebut kemudian dianalisis dengan hasil root definition. Fase 4 yaitu melakukan formulasi data, di mana hasil dari penelitian Catwu kemudian diformulasikan dengan pendekatan hermeneutik. Formulasi dengan pendekatan hermeneutik ini merupakan formulasi dari hasil data analisis Catwu beserta hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan para ahli dari objek-objek penelitian, yaitu dinas pemerintahan di Indonesia. Hal ini dijadikan sebagai dasar mencari definisi sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan suatu negara. Fase 5 yaitu penarikan kesimpulan dan saran. Pada tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dan dari penelitian yang dilakukan beserta memberikan saran atas hasil penelitiannya. Hasil dan pembahasan. Berikut akan dijabarkan hasil-hasil beserta pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan. Output atau luaran hasil dan pembahasan ini didapatkan dari pendekatan SSM tahap 1 sampai 3 yang kemudian dilanjutkan dengan pendekatan hermeneutik. Alasan peneliti melakukan modifikasi penggunaan pendekatan SSM dan hanya menggunakan sampai pada tahap ketiga dari pendekatan SSM dikarenakan fokus tujuan penelitian, yaitu menemukan definisi formal ilmiah terstruktur dari sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan di Indonesia. Setelah mendapatkan hasil tahap 1-3 pendekatan SSM tersebut, lalu dari tahap 1-3 SSM akan diformulasikan dengan pendekatan hermeneutik, di mana hasil root definition dari wawancara mendalam kepada para ahli di dinas-dinas pemerintahan yang menjadi objek penelitian akan diformulasikan dengan pendekatan hermeneutik agar proses penafsiran yang dilakukan bergerak dari pemahaman awal tentang bagian-bagian definisi sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan menjadi pemahaman lebih baik untuk menjadi pembahasan dan tujuan dari penelitian. Hasil identifikasi masalah SSM. Hasil identifikasi masalah berdasarkan wawancara mendalam dengan para ahli pada dinas-dinas pemerintahan Indonesia. Output ini adalah hasil pendekatan SSM tahap 1. Ekspresi masalah SSM tahap 2. Ekspresi masalah hasil wawancara mendalam dengan para ahli pada dinas-dinas pemerintah di Indonesia. Hal ini dibutuhkan untuk menggambarkan suatu dengan rich picture dalam mengcapture berbagai persepsi yang dimiliki oleh para ahli sebagai narasumber objek penelitian. Objek ini adalah hasil dari pendekatan SSM tahap 2. Merumuskan root definition SSM tahap 3. Berikut adalah perumusan root definition atau analisis Catwu dalam melakukan pernyataan tujuan untuk mengcapture esensi penting dengan tujuan mendapatkan definisi formal ilmiah terstruktur dari sistem portal pengetahuan suatu pemerintahan negara. Output ini adalah hasil dari pendekatan SSM tahap 3. C. Customer, para pegawai pemerintahan dan masyarakat. A. Aktor, para pegawai pemerintahan. T. Transformation proses, mengubah kebutuhan para pegawai pemerintahan dan warga masyarakat melakukan kegiatan manajemen pengetahuan menjadi kebutuhan yang terpenuhi. W. Weltanschauung, sistem portal pengetahuan adalah suatu aplikasi berdasarkan konten dinamis yang telah dikelompokkan dan terintegrasi antar seluruh dinas pemerintahan. Memiliki fitur komunikasi interaktif berbasis tulisan, chat, suara, maupun video conference secara real-time pada jam kerja. O. Owner seluruh kantor pemerintahan. E. Environment constraint, birokrasi prosedur dalam implementasi sistem portal pengetahuan, resistensi penggunaan, pengadaan anggaran, serta sumber daya manusia. Definisi portal penggunaan dalam pemerintahan.
Sistem portal penggunaan dalam pemilihan adalah suatu aplikasi berbasis gabungan kompleks dari beberapa web dengan banyak pengelompokan konten-konten dinamis yang terintegrasi antara seluruh dinas pemerintahan. Sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan memiliki fitur komunikasi interaktif berbasis tulisan, chat, suara, atau voice call, maupun video conference secara real-time pada jam kerja. Sebagai repositori pengetahuan dan notifikasi sosialisasi yang berguna bagi para pegawai dinas pemerintahan beserta warga masyarakat untuk melakukan manajemen pengetahuan. Tujuan sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan adalah untuk meminimalisasi knowledge gap, knowledge loss, dan knowledge futility antara para pegawai dinas pemerintahan, beserta warga masyarakat, dan juga menghindari perbedaan atau persepsi para pegawai dinas pemerintahan beserta masyarakat atas knowledge penting yang menjadi objek aktivitas knowledge manajemen tersebut. Sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan harus memiliki sifat interoperabilitas, yaitu kapabilitas dari suatu software atau sistem yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain. Dapat digunakan pada seluruh platform Windows, iOS, Android, Linux, dan lain-lain, dan device laptop, smartphone, tab, dan lain-lain. Juga memiliki fitur untuk mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi kinerja para pegawai dinas pemerintahan. Menutup. Berdasarkan hasil analisis beserta pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Definisi formal ilmiah terstruktur dari sistem portal pengetahuan dalam satu pemerintahan berhasil didapatkan. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah dapat dilakukannya penelitian lanjutan terkait dengan rancangan sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan. Rancangan ini mencakup model konseptual, fitur-fitur, serta arsitektur sistem portal pengetahuan dalam pemerintahan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.